Hamzah. Aku Rizky. Aku Aulia. Kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Strategik. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang sosok pemimpin legendaris dari film Braveheart, yaitu William Wallace. Oke teman-teman, yang film yang dibintangi oleh Mel Gibson ini bukan cuma tentang kisah perang nih teman-teman, tapi juga tentang leadership, bagaimana seorang rakyat biasa itu bisa memimpin bangsa menuju kebebasan. Oke, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu apakah Wallace itu born leader atau made leader. Dan yang kedua yaitu fungsi-fungsi kepemimpinannya, karismanya, dan gimana gaya kepemimpinannya bisa diterapkan di dunia nyata. Oke, nah sebelum kita membahas lebih mendalam, nah kita kasih sinopsis terlebih dahulu ya. Oke, film Braveheart ini menceritakan kisah William Wallace, seorang pria sederhana dari Skotlandia yang hidup di bawah penjajahan Inggris pada abad ke-13. Nah, sejak kecil Wallace udah ngalamin banyak penderitaan. Ayah dan saudaranya dibunuh oleh tentara Inggris, dan setelah dewasa dia sebenarnya cuma pengen hidup damai. Tapi ketika istrinya terbunuh, semuanya berubah. Nah dari situ Wallace itu bangkit memimpin rakyat Skotlandia untuk melawan penjajahan, dan perjuangannya bukan cuma soal perang fisik, tapi juga perang moral untuk kebebasan dan harga diri bangsanya. Nah intinya film ini tuh bakal menggambarkan gimana sih seseorang bisa tumbuh jadi pemimpin besar karena tekadnya, pengalamannya, dan juga rasa cintanya terhadap bangsanya. Oke, tadi kan kita udah masuk ke sinopsisnya nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kalian tuh William Wallace tuh inborn leader atau made leader? Gimana, Rizky? Nah kalau menurutku ya, karena saya William Wallace itu jelas made leader. Nah karena dia itu nggak lahir dari keluarga bangsawan, nggak punya kekuasaan dari lahir, tapi jadi pemimpin karena pengalaman hidup yang keras. Oke, kalau Kak Andin gimana nih? menurut Oke, kamu? kalau menurutku setuju banget sih sama Rizky tadi. Kalau penderitaan dan rasa kehilangannya ini justru malah membuat Wallace itu sesuai banget nih Kak Naza sama teori transformational leadership yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, pemimpin itu dibentuk oleh visi dan nilai, bukan oleh darah ataupun keturunannya. Oke, kalau dilihat-lihat tuh berarti William Wallace tuh kayak ditempa sama keadaan gitu ya. Betul. Dari yang awalnya orang biasa, dia jadi simbol perjuangan, dan itu bukti kalau pemimpin itu bisa dibuat, bukan cuma dilahirkan gitu ya. Betul sekali Kak Oke. Naza. Oke guys, sebenarnya aku udah highlight beberapa scene yang bisa kita pelajari nih. Kalian mau lihat nggak? Boleh. Oke. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men, and free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run, and we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Oke, kalau kita lihat dari filmnya, Wallace itu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang lengkap banget, ya nggak sih? Mungkin bisa dijelaskan Mas Rizky gimana tuh? Kalau dari saya, yang pertama William Wallace itu mempunyai fungsi perencanaan. Nah, dia itu bisa menyusun strategi perang yang brilian meskipun lawannya jauh lebih kuat. Nah, yang kedua,
mempunyai fungsi motivasi. Adegan paling legendaris itu waktu dia pidato di depan pasukannya. Dia mempunyai kalimat yang terkenal banget. Oke, aku kayaknya tahu deh kalimatnya. Itu yang they may take our life, but they will never take our freedom, ya nggak sih? Nah, ya, Oke. Nah, itulah kata-kata bukti bahwa gimana sih Wales ini bisa memotivasi rakyatnya lewat kata-kata yang kuat dan penuh makna. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata cowok biasa nih Kak Naza dan Kak Rizky. Bener banget. Nah, yang ketiga itu fungsi keteladanan. Dia turun langsung di medan perang, bukan cuma nyuruh orang lain, itu bikin pengikutnya makin percaya dan loyal. Oke, berarti artinya tuh Wales tuh memimpin bukan di atas ya, tapi dia memimpin di depan, di mana itu menunjukkan bahwa pemimpin yang berada di garis terdepan itu masuk di esensi kepemimpinan yang sejati, ya nggak sih? Betul sekali. Setuju. Nah, Sir William, in the name of God, we declare and appoint thee guardian and high protector of Scotland, and thy captains as aide-de-camp. Stand and be recognized. Does anyone know his politics? No, but his weight with the commoners could unbalance everything. Burials will kiss his arse, and so we must. We have beaten the English, but they'll come back. Because you won't stand together. What will you do? I will invade England and defeat the English on their own ground. Invade? That's impossible. Why? Why is that impossible? You're so concerned with squabbling for the scraps from Longshank's table that you've missed your God-given right to something better. There's a difference between us. You think the people of this country exist to provide you with position. I think your position exists to provide those people with freedom. And I go to make sure that they have it. nah, menurut kalian apa yang bikin dia begitu karismatik? Oke, mungkin dari aku nih. Ya, boleh. Nah, karisma Wales itu muncul menurutku setelah aku nonton nih dari kejujuran dan keberaniannya. Karena dia tuh punya visi yang jelas dan kebebasan. Dan dia itu konsisten gitu loh sampai akhir hidupnya. Bahkan pas dia ada scene di eksekusi itu, dia pun tetap teriak freedom. Mungkin dari Kak Nazir ya? Aku setuju juga sih. Jadi ada satu teori yang dinamakan teori charismatic leadership. Nah, karisma itu datang dari keyakinan moral dan ketulusan yang bisa menggerakkan orang lain. Dan Wales menurutku udah punya semua itu, ya nggak sih? Benar sih. Nah, dan yang paling menarik itu karismanya bukan karena status, tapi karena dia tulus memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itu yang bikin orang mau berkorban buat dia. Bener banget sih, yes. Oke, mungkin selanjutnya nih kita bakal bahas terkait ke dunia kerja sekarang nih Kak Nazir dan Kak Rizky. Menurut Kak Rizky dan Kak Nazir gimana sih gaya kepemimpinan Wales ini bisa diterapkan pada saat ini? Oke, aku dulu boleh nggak? Boleh. Jadi menurutku ada satu kayak gaya kepemimpinan yang menurutku sangat efektif dilakukan sekarang, yaitu namanya leading by example. Nah, kalau dilihat-lihat kalian pasti ngeh ya, seorang pemimpin yang mau turun langsung, mau kerja bareng, mau diskusi dan mau berbaur sama anggotanya, pasti mereka akan lebih dihormati daripada pemimpin yang kesannya otoriter, terus kayak mereka sulit digapai sama anggota-anggotanya dan kayak gila hormat. Pasti anggotanya juga mikir-mikir dua kali Kak untuk menghormati dia dan untuk ngikut arahan dia itu kayak mikir, walaupun mereka ngikut pasti kayak males gitu nggak sih? Kalian setuju nggak? Setuju banget. Mungkin dari Kak Rizky. Terus juga itu punya visi yang menginspirasi. Wales itu memperjuangkan kebebasan, sementara pemimpin di dunia kerja harus bisa kasih arah dan makna ke timnya. Oke, dari dua itu menurutku
Dan jangan lupa ini ada empati. Welles itu peka nih terhadap rakyatnya, sama kayak pemimpin modern yang harus ngerti kebutuhan dari karyawannya ya. Seperti udah diajarkan juga di kelas-kelas kita kan, kalau kita tuh harus juga bisa memahami karyawan kita. Jadi nggak cuma diri kita dan sekitarnya gitu. Benar banget. Jadi pada intinya tuh Welles tuh ngajarin kita bahwa pemimpin hebat itu nggak cuma nyuruh, nggak cuma memerintah, tapi juga mereka harus seorang pemimpin yang baik. Menurut Welles itu mereka juga harus mendengarkan, harus memahami, dan mampu menggerakkan semua anggota timnya sehingga tujuan dan arah yang mau digapai itu bisa kayak inline terus gitu ya, benar kan? Betul sekali. Oke, aku ada satu cuplikan scene yang mana menurutku ini menarik banget sih guys, yaitu ketika Welles berteriak freedom di saat dia mau dieksekusi. Nah, kalau kita lihat dari scene-scene-nya, cuplikannya, terus kita juga udah tahu sinopsisnya, kita juga udah review pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapetin. Nah, menurut kalian ada nggak sih kayak amanat-amanat lagi yang kalian dapatkan gitu dari film ini? Dari aku dulu sih Kak Najwa. Oke, boleh. Nah, dari kisah William Wallace itu kita belajar bahwa kepemimpinan sejati nggak datang dari jabatan, tapi dari hati dan keberanian. Oke, benar-benar. Oke, mungkin dari aku, pemimpin sejati itu nggak hanya suka memerintah nih Kak Najwa, tapi juga menginspirasi mungkin bawahannya ataupun yang sekitarnya. Jadi orang-orang itu nggak hanya memandang dia sebagai pemimpin, tapi juga sebagai keluarga, seperti itu Kak Najwa. Oke, berarti emang film Braveheart ini sangat sangat menginspirasi kita nggak sih? Betul. Apalagi di zaman sekarang dimana kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang baik gitu kan ya. Oke, karena sudah selesai review film Braveheart dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.